Hai, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan mereview 3 Quran sekaligus yang ada di rumah ini. Jadi sebelum saya review, saya akan menjelaskan sedikit poin yang akan menjadi hal penting review kita kali ini. Yang pertama adalah mushaf ini akan tergolong kepada mushaf yang mana? MSI, Mushaf Standar Indonesia kah, Mekah atau Madinah? Kemudian tentang surat perbandingan turun Makkiyah Madaniyahnya itu akan mengikut kepada mushaf yang mana? MSI kah, Mekah atau Madinah. Kemudian ada awal juznya. Awal juznya mushaf-mushaf yang tadi itu akan mengikuti kepada mushaf yang mana? MSI kah atau Madinah kah? Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda baca yang ada di dalam ketiga mushaf yang tadi saya jelaskan. Baik, kita masuk kepada review mushaf yang pertama. Jadi mushaf ini adalah mushaf milik ibu saya yang memang sudah ada sejak saya kecil. Jadi kita akan review dari segi fisiknya dulu. Fisiknya ini terbilang sangat besar ya, dibanding dengan muka saya ini tergolong sangat besar sekali. Kemudian ini termasuk mushaf yang istilahnya klasik atau kuno ya, karena ia terbitan tahun 1988. Kemudian sekiranya mushaf ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin membaca Al-Quran secara jelas dan gamblang, karena tulisannya tentu besar-besar, karena ukuran mushafnya saja sebesar ini. Namun bagi teman-teman yang tidak ingin menampakkan sisi kesolehahannya atau kesolehannya di depan umum, maka Quran ini kurang cocok ya dibawa-bawa di depan halayak umum gitu kan. Itu dari sisi fisiknya dan kegunaannya. Kemudian dari sisi isinya, di sini ada beberapa keunikan menurut saya yang tidak ada di dalam mushaf lain. Yang pertama adalah mushaf ini menggunakan dua kertas. Penggunaan dua kertas. Yang pertama kertas putih biasa, dan ada penggunaan kertas kuning seperti kertas-kertas yang ada di kitab-kitab pondok pesantren. Saya tidak tahu apa tujuan penggunaannya. Mungkin karena di sini tertulis khat bahasa Arab pegon ya, yang menggunakan bahasa Jawa di sini. Arab Jawa gitu, Arab pegon. Jadi saya sebagai orang Jawa sangat mudah untuk memahami apa yang tertulis di dalam mushaf ini sebelum surat Al-Fatihah. Kemudian dari segi khatnya, mungkin di sini menggunakan khat yang agak jadul ya. Apalagi bagi orang-orang modern yang ingin membaca mushaf ini sepertinya akan sedikit kesulitan, karena dari sisi penulisannya ini agak sangat ruwet ya menurut saya. Kemudian di sini juga dilengkapi beberapa klaim. Yang pertama adalah adanya klaim perminta maafan dari si penulis. Di sini tertulis bahwasanya si penulis ini meminta maaf bagi para pembaca apabila mereka kurang memahami tanda baca yang ada di dalam mushaf ini, seperti nun kecil dan tanda sifir dan mustadir. Saya tidak tahu, mungkin klaim penulisnya ini menganggap bahwasanya pembaca kurang memahami ilmu tajwid gitu kan ya. Kemudian di sini juga ada klaim bahwasanya mushaf ini sudah sesuai dengan mushaf standar Indonesia pada tahun tersebut. Jika dilihat dari susunan suratnya, surat perbandingan ia termasuk MSI atau Madinah, maka mushaf ini memang sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Nah, kemudian dari sisi Mekah Madaniyahnya, di sini Al-Falaq An-Nasnya itu diturunkan di Madaniyah, sedangkan Ar-Ra'dunya ini diturunkan di Makkiyah, sehingga mushaf ini tidak mengikuti salah satu riwayat yang ada dalam tabel. Mungkin mushaf ini mengikuti riwayat lain yang belum ada gitu kan di dalam tabel di atas. Jadi mungkin itu untuk sekilas mushaf ini. Jadi mushaf ini mushaf standar Indonesia, namun untuk susunan Makkiyah Madaniyahnya dia tidak mengikuti salah satu riwayat yang ada di atas, apalagi ia mengikuti riwayat MSI. Baik, kita beralih kepada mushaf yang kedua. Jadi mushaf ini ceritanya saya sengaja ambil di masjid waktu saya masih madrasah aliyah. Waktu itu saya sedang butuh mushaf untuk istilahnya menghafal gitu kan, karena kebutuhan sekolah waktu itu. Jadi saya melirik tumpukan-tumpukan mushaf yang ada di masjid yang tidak
terpakai notabene gitu kan. Jadi saya mengambil salah satu mushaf ini yang kemudian tidak sengaja, mungkin sengaja saya bawa pulang gitu. Jadi dari segi fisiknya ini sangat mini ya dibanding dengan mushaf yang pertama tadi, sehingga mushaf ini cocok bagi Anda yang ingin menghafal atau membaca Al-Quran, memurojaah Al-Quran dimanapun tempat yang Anda mau dengan mushaf ini, karena mushaf ini sangat praktis. Apabila Anda ini atau teman-teman tidak terlalu ingin menampakkan sisi ketawaduan dan kesolehan di depan umum, maka mushaf ini sangat cocok. Mushaf ini bisa ditaruh di saku Anda. Kemudian juga bagi kaum akhwat ini bisa ditaruh di tas lempang kecil, sehingga mushaf ini bisa enak untuk dibawa kemanapun yang Anda mau gitu kan. Kemudian ini dari segi tulisannya memang sesuai dengan ukurannya. Mushaf ini menggunakan tulisan yang sangat kecil. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan kacamata untuk membaca Al-Quran, saya tidak menyarankan Al-Quran ini untuk dibaca pada malam hari karena mungkin akan membuat mata kita pusing. Kemudian juga bagi teman-teman yang mohon maaf bahasa Arabnya kurang, maka Quran ini juga tidak direkomendasikan untuk teman-teman baca karena akan membuat teman-teman pusing. Mengapa? Karena Al-Quran ini full menggunakan bahasa Arab. Bahkan untuk penjelasan tanda-tanda wakaf dan tajwidnya saja, Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, sehingga akan sangat sulit bagi teman-teman gitu kan untuk memahami Al-Quran ini. Nah, kemudian dari segi sisinya, Al-Quran ini mengklaim bahwasanya ia adalah mushaf Madinah atau Al-Quran Madinah. Mari kita review lebih dalam apakah ia sesuai dengan standar Madinah atau tidak. Nah, dari segi Makkiyah Madaniyahnya di sini ada di sini Al-Falaq dan An-Nasnya ini diturunkan di Makkiyah, sedangkan Ar-Ra'dunya ini diturunkan di Madaniyah, sehingga dari susunan Mekah Madaniyahnya mushaf ini sesuai dengan standar Madinah. Kemudian dari awal juznya saya sudah analisis atau scanning gitu kan, dari surat Yasin, Al-Ankabut, kemudian Al-Maidah, An-Naml gitu kan, At-Taubah, maka awal juznya ini sudah sesuai dengan mushaf standar Madinah. Jadi di sini klaim mushaf Madinah ini bukan klaim abal-abal, artinya mereka benar-benar menghadirkan bahwasanya mushaf ini sesuai dengan mushaf standar Madinah. Kemudian ada ya hal unik gitu kan di sini, bahwasanya mereka mengklaim jumlah ayat yang ada di dalam mushaf ini adalah 6.236 ayat. Dan dari segi tanda-tandanya di sini terutama tanda sajadah gitu kan, ayat sajadah, mushaf ini sudah menggunakan simbol itu namanya apa? Mimbar, simbol mimbar. Dibandingkan dengan mushaf yang pertama itu masih menggunakan tulisan saja sajadah, sedangkan di sini sudah menggunakan simbol mimbar. Mungkin itu sekilas untuk mushaf yang kedua. Baik, kita akan lanjut kepada mushaf yang terakhir. Di sini mushaf pure milik saya yang saya beli di toko Oren. Jadi ini mushaf yang tidak saya ambil dari tempat manapun ya, mohon maaf. Nah, di sini harga untuk mushaf ini yang saya beli di toko Oren harganya tidak lebih dari 50.000. Jadi harga yang sangat worth it untuk mendapatkan mushaf yang sangat lengkap sekali menurut saya ini. Karena di sini klaim mushaf ini mereka menggunakan terjemahan dari Kementerian Agama. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sininya saja, kita sudah tahu bahwasanya mushaf ini ya mushaf standar Indonesia. Tetapi apakah ia benar-benar mushaf standar Indonesia? Mari kita cek lebih dalam. Nah, dari segi sisi Mekah Madaniyahnya, di sini Al-Falaq dan An-Nasnya, mushaf ini mengatakan ia diturunkan di Madaniyah untuk An-Nas dan Al-Falaqnya. Kemudian untuk Ar-Ra'dunya dia diturunkan di Makkiyah. Jadi untuk susunan Makkiyah Madaniyahnya, mushaf ini sudah sesuai dengan mushaf standar Indonesia.
Kemudian dari sisi awal juznya saya sudah scanning terlebih dahulu sebelumnya, bahwasanya dari Quran surat Yasin, terus At-Taubah, Al-Maidah, An-Naml di sini sudah sesuai dengan mushaf standar Indonesia awal juznya. Nah, itu untuk dari sisi dia benar MSI atau bukan. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan lain. Yang pertama, dalam mushaf ini dicantumkan istilahnya klasifikasi ayat Al-Quran. Jadi ketika teman-teman ingin mengkaji suatu ayat, bagi teman-teman IAT yang ingin mengkaji tafsir Maudhu'i, maka Al-Quran ini sangat cocok untuk menjadi rujukan. Misalkan teman-teman ingin mencari ayat tentang khomer, maka di sini sudah banyak. Kemudian ada ayat tentang misalkan kesalahpahaman, maka di sini sudah ada klasifikasinya dan masih banyak lagi. Kemudian kemudahan mushaf ini juga ada pada terjemahannya. Terjemahannya ini teman-teman bisa enak ya, karena dia sudah sesuai dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian ada juga tentang hadis-hadis di sini. Selain teman-teman membaca Al-Qur'an, di sini juga ada tentang hadis-hadis. Jadi teman-teman bisa mendapatkan plus sekaligus, yakni bisa mendapatkan pengajaran hadis istilahnya. Kemudian sisi yang plus yang lainnya adalah di sini sudah ada istilahnya apa ya? Peralihan ayat. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya mereka ini mushaf yang mereka terbitkan dari Sigma ya, menjelaskan mereka lebih memilih Quran surat Al-Isra dibandingkan dengan menggunakan surat Bani Israil. Seperti kita ketahui, tadi saya tidak menunjukkan ya, dua mushaf yang sebelumnya itu Quran surat Al-Isra-nya bukan menggunakan tulisan Al-Isra, melainkan surat Bani Israil. Nah, di sini sudah dituliskan peralihan suratnya di sini. Jadi teman-teman bisa tahu gitu kan. Kemudian dari segi penjelasan tanda wakofnya, dia juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Quran ini sangat cocok bagi teman-teman yang masih pemula dalam membaca Al-Quran, karena sudah lengkap ada terjemahannya, ada tanda wakaf yang menggunakan bahasa Indonesianya, juga sudah sesuai dengan standar Kementerian Agama, apalagi standar mushaf Indonesia. Kemudian juga dari segi ukurannya dia sangat kecil ya, tapi tidak sekecil mushaf yang kedua. Tapi ya praktis karena dia ada resletingnya, sehingga halaman-halamannya ini bisa sangat terjaga gitu kan. Kemudian dari segi apanya ya? Dari segi tanda bacanya di sini sudah sangat lengkap. Dari tanda baca sajadah, dia sudah menggunakan simbol mimbar. Kemudian dia juga ada di sini seperti tajwid-tajwidnya ini sudah menggunakan warna-warna yang berbeda gitu kan. Mungkin saya bisa merekomendasikan bagi teman-teman yang ingin menjadikan mushaf ini sebagai mushaf bacaan sehari-hari, atau bagi teman-teman yang masih pemula gitu kan. Kemudian juga ini cocok sekali untuk anak-anak pada zaman sekarang, anak-anak modern gitu lah ya. Bagi mereka yang ingin mencari mushaf yang sesuai dan enak dibaca, maka saya rekomendasikan mushaf ini adalah mushaf yang terbaik. Mungkin itu ya terkait dengan review mushaf kita kali ini. See you kapan-kapan lagi.